Ya, setelah tadi membahas mnemonic value, sekarang kita bakal membahas tentang komposisi. Kita harus memikirkan komposisi dalam pembuatan karya desain. Gitu. Nah, di sini seniman telah mengejar standar ideal dalam komposisi sejak zaman kuno. Orang Yunani kuno menetapkan golden mean atau juga disebut golden section atau juga disebut golden proportion, golden ratio juga bisa sebagai rasio matematis dengan gaya pemersatu. Golden mean ini merupakan sebuah proporsi standar untuk menggabungkan antara lebar, tinggi dalam pembagian suatu panjang yang sama rasionya dengan bagian yang lebih panjang secara keseluruhan. Kemudian kita masuk ke contohnya. Nah, untuk si poster yang ada di pinggir ini, kita melihat si komposisi dari teks, terus gambar, terus apa namanya, subjudulnya dan lain-lain itu sudah, maksudnya kayak diatur sedemikian rupa sehingga dalam satu apa namanya worksheet ini atau misalnya lembar kerja ini dia memenuhi semua sisi gitu. Kayak misalnya ketika apa namanya teks diberikan di sini dengan ukuran besar dan bold gitu, berarti kan di sini sudah terisi. Nah, kemudian ketika misalnya di ujung sebelah sini tidak diisi apapun, itu bakal terlihat jomplang, atau misalnya di sebelah sini tidak diisi apapun, itu bakal terlihat jomplang. Nah, tapi ketika misalnya di sini diisi dengan misalnya teks-teks kecil atau misalnya teks yang memang eh, istilahnya tidak bold lah ya, reguler gitu. Nah, itu bakal apa namanya menyeimbangkan si berat di atas ini gitu. Sehingga komposisinya enak untuk dilihat. Dan ini adalah untuk tadi contoh golden section. Nah, di sini ada apa namanya shell ratio apa ya namanya. Nah, di sini tuh kenapa dibentuknya seperti ini? Karena misalnya kalau kalau pernah kalian dengar ada apa namanya bilangan Fibonacci. Nah, sorry. Nah, ini adalah aplikasi dari situ, pengaplikasian dari bilangan Fibonacci ini, kayak gitu. Ketika misalnya di sini satu tambah dua tiga, tiga tambah dua lima, lima tambah tiga delapan, gitu seterusnya, gitu. Nah, di sini adalah contoh komposisi yang bisa dikatakan sempurna, kayak gitu. Nah, ini untuk contohnya, ketika misalnya golden section ini di diaplikasikan ke dalam sebuah desain. Nah, di sini sih kita bisa melihat kalau semisal teks di sini termasuk kepada apa namanya bentuk-bentuk eh, perhitungan awal dari si angka Fibonacci ini, atau misalnya dari komposisi yang berdasarkan golden ratio. Nah, di sini ketika di lingkaran yang besarnya ini, di bagian yang besar ini kita di sini memasukkan foto yang besar juga, maksudnya objek yang besar gitu. Jadi emang fokusnya jadinya di atas yang lingkaran kecil ini. Gitu. Dan kemudian ini untuk contoh selanjutnya, pembuatan objek kucing seperti ini. Layoutnya, maksudnya dengan penggunaan itu adalah membantu kita untuk apa namanya, menghasilkan komposisi yang pas. Gitu. Nah, kemudian meskipun misalnya tidak tidak harus mengikuti bentuk ini ya, tapi misalnya setiap setiap kotak ini kan bisa dibikin bulat ya, bisa bisa dibikin bentuk-bentuk lain gitu, mau segitiga atau bulat dan lain sebagainya, lingkaran dan lain sebagainya. Nah, di situ misalnya untuk pembuatan apa namanya logo. Nah, misalnya logo ini tuh terdiri dari lingkaran-lingkaran dari setiap kotak yang ada di golden ratio ini. Nah, itu memberikan ukuran-ukuran yang pas. Seperti ini contohnya.
Ini ada shape and material, terus konstruksinya kayak gini, dan kemudian hasilnya seperti ini, kayak gitu. Nah, itu memberikan komposisi-komposisi yang lebih enak, atau misalnya komposisi yang sempurna, kayak gitu. Kemudian menggunakan sistem warna standar. Terdapat beberapa pilihan sistem warna. Untuk tinta pada kertas, desainer menggunakan Pantone Matching System, Toyo, Anpak, dan DIC, atau Dai Nippon Ink Colors. Nah, di Amerika Serikat, sistem warna yang banyak digunakan adalah Pantone dengan warna yang mengacu pada PMS, yaitu Pantone Matching System tadi. Dan sebuah nomor series seperti PMS 185 adalah merah cerah. Standarisasi warna menawarkan ribuan hue, yang juga termasuk tinta khusus seperti metallic, tints, dan fluorescent. Sebagian besar graphic software system, terutama produk Adobe, monitor komputer, dan printer mengacu pada sistem warna. Namun, perangkat digital seperti monitor harus dikalibrasi dengan benar untuk mensimulasikan warna dengan tepat. Di sini sebetulnya untuk menggunakan sistem warna standar, saya hanya akan memperlihatkan sistem warna yang tadi disebutkan. Misalnya kayak Pantone, terus Toyo, Anpa, DIC, dan lain-lain. Kemudian di sini, nah ini contoh dari warna Pantone. Pantone ini ada beberapa jenisnya, banyak banget ya. Maksudnya kayak untuk Pantone sendiri, di situ dia tersedia dengan 1757 warna. Itu ada nomornya juga ya. Dan itu sebenarnya untuk memudahkan desainer dan printer untuk menentukan warna yang ingin digunakan untuk misalnya sebuah karya atau percetakan gitu. Dan apa namanya, untuk Pantone ini sendiri itu sangat populer ya, maksudnya kayak yang Pantone itu sekarang banyak sekali digunakan. Itu menjadi patokan sekarang dalam pembuatan atau untuk pick color sebuah karya desain gitu. Karena itu tadi misalnya yang ketersediaannya tuh banyak banget, ribuan gitu, kayak gitu. Kemudian ini contohnya penggunaan Pantone di karya-karya desain, atau misalnya karya Pantone apa namanya, foto atau misalnya lingkungan sekitar, dia diidentifikasi dengan warna Pantone gitu. Nah, ini contohnya, ini sih ada nomor-nomornya tuh, Pantone. Kemudian, nah untuk Toyo, Toyo Base Color ini tuh dia sebetulnya bukan dulu ya, kayak beberapa tahun ke belakang, atau ya beberapa tahun ke belakang, dia sangat populer di Amerika Serikat. Banyak digunakan juga di percetakan dan lain sebagainya gitu. Dan apa namanya, si Toyo ini pun Toyo Toyo base color system Toyo ini pun kayak dia tuh mengadaptasi dari Pantone gitu. Dan jumlah dari warna si Toyo color system ini bukan cuma ada 1050 warna gitu. Dan apa namanya, Toyo color system itu mengacu pada teorinya Munsell kayak gitu. Dan kemudian ada DIC atau Dai Nippon Ink Colors. Di sini dia adalah perusahaan Jepang, color system dari Jepang. Nah, kemudian ini juga populer juga di Jepang. Dan dia juga
bukan dia. Mereka juga mengacu pada teorinya Munsell di lingkaran warna atau di color wheel kayak gitu. Dan ini contohnya. Ya, ini juga makanya kita bisa ngelihat ini di apa namanya Adobe ya, Adobe Photoshop atau Illustrator gitu. Kita bisa melihat di IC warna-warna di IC gitu, di IC color system. Dan kemudian yang terakhir ANPA. ANPA ini tuh sebetulnya kenapa saya tidak memasukkan si fotonya karena hampir mirip dengan Toyo dan ANPA dan di IC gitu. Dan untuk ANPA ini adalah adalah kepanjangan dari The American Newspaper Publisher Association. Nah, di sini di sini hanya ada sama aja ya. Di sini ada 300 spot warna. Kalau di yang lain misalnya ada ribuan, nah Hanpa ini cuma ada 300 gitu. Dan apa namanya? Penggunaannya seringkali digunakan di dalam koran, penggunaannya dalam koran dengan intensitas yang sangat-sangat tinggi. Kayak gitu. Paling itu sih untuk apa namanya? Penggunaan color system, dan kesimpulannya adalah Pantone color system, Pantone matching system, matching system itu banyak sekali digunakan untuk para desainer, terutama misalnya ketika kita misalnya membuat karya di Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, dan lain sebagainya gitu. Untuk Pantone ini adalah apa namanya, menyediakan warna dengan sangat banyak dan gampang untuk nge-trackingnya karena dia ada nomornya tiap warnanya gitu. Dan turunan-turunannya juga banyak kayak gitu. Jadi misalnya kita mau cari monokromatik dari misalnya warna biru kayak gitu. Itu lengkap tuh dia tuh kayak gitu. Itu sih paling. Dan yang terakhir adalah memahami batasan. Dikatakan bahwa keharusan adalah ibu dari penemuan. Dan itu berlaku juga untuk desain grafis. Terkadang kendala dalam anggaran menjadi faktor pembatas yang membuat desainer down dan frustasi. Penggunaan warna secara efektif dapat memberikan dampak dan keindahan dengan anggaran terbatas. Kekhawatiran tentang keuangan bukan satu-satunya alasan untuk membatasi jumlah penggunaan warna. Terkadang ini juga merupakan permasalahan estetika. Hanya menggunakan beberapa warna, mungkin menggunakan warna yang ada dapat juga menghasilkan kesan yang kaya, menekan batasan dengan sumber yang terbatas. Dan kalau kata apa namanya, Sean Adams, dia mengatakan limitation motivate creativity, yang artinya adalah keterbatasan memotivasi kreativitas gitu. Karena ketika misalnya kita dalam keadaan terbatas biasanya dan menurut pengalaman pribadi itu mendorong kreativitas karena kita harus apa namanya sampai ke tujuan yang sama dengan keterbatasan yang kita dapat gitu. Kita apa namanya mencari cara untuk sampai di titik yang sama dengan yang kita punya. Nah, untuk contohnya sebetulnya tidak ada contoh spesifik juga ya sebetulnya untuk apa namanya memahami batasan ini, karena intinya adalah ketika misalnya kita membuat sesuatu, misalnya membuat karya desain deh, keterbatasan dengan misalnya apa ya, gearnya atau misalnya keterbatasan eksplorasi warna. Nah, itu bisa diakali dengan misalnya untuk gear, kita bisa diakali dengan untuk untuk gear juga kayak apa namanya, kita tidak bisa menggunakan Adobe Illustrator, tapi kita bisa menggunakan Corel Draw. Atau misalnya kita Corel Draw, sorry.
Atau misalnya kita apa namanya, tidak bisa menggambar dengan menggunakan tidak ada alat untuk menggambar digital. Kita bisa menggambar manual dulu dan kemudian di-trace dan lain sebagainya, di-trace secara otomatis ya. Terus kemudian misalnya apa namanya, keterbatasan dalam eh, pemilihan warna. Ya udah kita menggunakan warna-warna yang misalnya apa namanya yang ada gitu. Atau misalnya kita memaksakan nih, oke kita nggak bisa menggunakan warna biru, hitam, putih misalnya. Kita kita tidak suka nih dengan 3 warna itu. Ya udah kita paksain di situ. Jadi itu untuk memicu juga si mendorong mendorong batasan kita juga gitu. Kayak gitu. Mendobrak batasan kita. Sorry, kayak gitu. Dan apa namanya? Itu tadi kalau misalnya apa namanya? keterbatasan keterbatasan yang kita punya itu bisa memotivasi si kreativitas kita kayak gitu. Kemudian udah sip, udah, semoga kalian paham dan untuk tugas di teori warna yang pertemuan ke-10 ini saya bakal apa namanya cantumkan di platform lain gitu. Semoga kalian paham dan kalau tidak paham silakan eh, membuat janji dengan saya atau misalnya di chat dan lain sebagainya bisa, sangat-sangat terbuka dan saya juga sangat membuka untuk diskusi tentang teori warna ini kayak gitu. Terima kasih banyak.